Oke, jadi selamat malam semuanya. Selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia Passionate Expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Kenalin, namaku Lintang dan aku akan menjadi host kalian pada malam ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian punya pertanyaan seputar Dewa Talks atau mungkin pertanyaan seputar materi yang ada atau akan dibawakan oleh pembicara pada malam hari ini, kalian bisa langsung tanyakan aja di kolom chat atau di kolom Q&A aja, teman-teman. Jangan ragu-ragu. Jadi untuk hari ini kita akan membahas terkait strategi pengelolaan barang dan keuangan untuk bisnis online. Nah, untuk materi kita pada malam ini, kita sudah mengundang VP Produk dari Paper ID, yaitu Kak Christopher. Jadi mungkin Kak Christopher boleh nyalain kameranya dan mungkin sapa dulu teman-teman yang udah hadir pada malam ini. Oke, harusnya udah kelihatan. Dan kalau misalnya dilihat di layar, ini slide-nya cuma dikit nih. In total paling cuma 6 slide doang, 6-7 slide lah. Dan materinya emang sedikit, jadi kayaknya lebih kepada discussion based. Dan harusnya kita bakalan ngobrol-ngobrol ke yang lebih enteng kok. Ini kalau misalnya ditanya, Chris, ini sumbernya dari mana aja sih pengaturan keuangan bisnis? Ini beberapa ada yang dari pengalaman, tapi harusnya enggak opini-opini banget. Kita akan lebih banyak ngomongin soal mindset dan juga tips-tips dan juga trik-triknya. Dan ini applicable nih buat skala bisnis teman-teman, mau masih mikro, kecil, ataupun nanti pas sudah bertumbuh. Yang paling penting buat saya adalah kalau misalnya kita punya suatu bisnis, kita punya usaha, oke sip, kita coba hasilin sesuatu hal yang kecil menghasilkan kebukti tes pasar istilahnya. Tapi kita tetap pikirin nih, kalau bisnis kita berkembang, kita harus ngapain biar bisnis kita tuh nggak jatuh kayak gitu. Kebetulan kalau misalnya dibilang, nanti di slide-slide selanjutnya itu ada berbagai macam tips dan mindset, tapi didukung juga nih sama data kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman juga mau belajar lebih lanjut, ini paling cuma basicnya aja, itu nanti saya ada beberapa keyword yang bisa teman-teman googling buat pelajarin lebih lanjut kayak gitu. Dan nanti di tengah-tengah saya juga bakalan coba cerita nih kasus-kasus yang saya temuin selama perjalanan karir saya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, monggo nanti langsung di chat aja. Nanti paling setelah sesi saya sharing, kita akan bahas satu-satu pertanyaannya. Dan nanti kalau misalnya dari jawaban itu kurang puas, langsung aja dipepet. Kita ke discussion basis aja ya. Oke, jadi temanya itu adalah pengaturan keuangan bisnis untuk pertumbuhan bisnis online melalui pemanfaatan teknologi tren global yang berdampak kayak gitu. Sebenarnya kalau misal ditanya, keuangan sama stok dari barang, itu mereka sangat berkaitan. Karena ibaratnya nih, kalau saya punya uang dalam bisnis, let's say, contohnya 1 miliar kayak gitu ya, itu saya bisa convert nilainya tuh, dari uang jadi barang. Dari uang, ibaratnya saya mau beli aset nih, toko. Dari uang, saya mau beli jadi bahan baku. Dari uang, saya mau spending nih, dia berubah bentuk selama nggak dikonsumsi. Makanya kalau misalnya dibilang uang dan stok barang, sebenarnya sama aja. Mereka sama-sama aset, cuman beda bentuk. Dan dengan kita zoom in ke siklus uang, kita bisa ngatur uang, kas, dan juga dari stok tersebut. Gitu. Dan yang ngebedain bisnis online dibandingkan dengan bisnis yang biasa adalah teman-teman yang berbisnis di ranah online, mereka itu udah bisa pakai teknologi, lebih melek teknologi. Nah, si teknologi inilah yang jadi pembeda antara bisnis online sama bisnis konvensional. Dan saya rasa di sini banyak banget nih teman-teman yang buka usaha online itu manfaatin teknologi untuk penjualan. Padahal kalau kita zoom in nih ke siklus uang, penjualan itu cuma satu step. Kita akan bahas semua stepnya dan kita lihat kira-kira bloker-bloker apa aja nih, apa aja yang bisa menghambat suatu bisnis. Dan kita juga manfaatin tren global yang ada sekarang ini, tren global apa aja yang lagi happening, dan gimana caranya kita manfaatin yang bagus-bagus, ataupun kita ibaratnya hindari nih yang jelek-jelek, kayak gitu. Nah, pertama nih, kalau misalnya ditanya, Chris, apa sih pentingnya mengelola uang? Apa sih pentingnya mengelola stok? Apa sih pentingnya mengelola keuangan dalam bisnis gitu ya? Saya waktu lulus, by the way saya lulusan teknik mesin, jadi agak off dari kerjaan saya sekarang. Cuman begitu lulus, saya baca-baca nih buku-buku soal keuangan, akuntansi, dan yang lain. Tapi waktu itu saya lagi baca buku yang menarik, itu namanya The Economist. Dia clearly state bilang kayak gini, pembaca, kamu tahu gak aset apa yang paling penting dalam bisnis? Dia bilang kayak gitu. Dan dia bilang, menurut saya aset yang paling penting dalam bisnis adalah uang. Wah, ini lumayan radikal nih statementnya. Karena banyak pebisnis yang bilang kayak, oh aset saya yang paling berharga adalah talent. Aset saya yang paling berharga adalah karyawan saya. Aset saya yang paling berharga adalah skill saya. Atau malah aset saya yang paling berharga adalah inovasi saya, kayak gitu.
Dia bilang di buku itu, nggak salah, sama sekali nggak salah. Talenta kamu, karyawan kamu, itu aset yang penting gitu. Tapi kalau kita boleh secara objektif bilang, semua karyawan atau semua skill itu bisa dibeli, bisa di outsource. Makanya contoh nih, kayak contohnya saya deh kayak gitu. Ini sebenarnya saya lagi berbisnis sama pemberi kerja saya, di mana saya kasih skill saya kasih waktu saya, dan nanti saya akan dapat benefit berupa monthly salary kayak gitu. Nah, sama nih, ketika teman-teman punya usaha berbisnis, ketika butuh satu dua skill, contohnya skill di bagian produksi, skill di bagian periklanan, skill di bagian apapun, sebenarnya dengan kita mengatur keuangan, kita bisa dapetin skill-skill tersebut untuk bisa bergabung dalam bisnis kita, kayak gitu. Makanya di The Economist itu saya kutip ya, dia bilang bahwa aset yang paling penting adalah uang. Makanya pemilik bisnis harus coba zoom in sama keuangan dan gimana mereka ngatur dalam siklus uang, kayak gitu. Nah, dia juga bilang, pentingnya mengelola keuangan dalam bisnis itu ada beberapa poin. Saya coba simpulin ya. Kalau saya boleh sederhana simpulin, itu kasus pertama. Dengan uang, kamu bisa mengelola talenta yang tepat. Kamu bisa dapetin skill yang tepat buat bisnis kamu. Kamu bisa ibaratnya nih, oh saya ternyata proses produksi saya lagi terhambat. Ya udah, saya bisa rekrut orang yang benar-benar pengalaman di proses produksi. Atau oh saya butuh pemasaran saya tuh lebih tinggi lagi nih. Ya udah, saya bisa nih rekrut orang yang emang udah pengalaman dalam mengelola pemasaran. Gimana sih caranya bikin promo untuk produk saya biar penjualannya naik gitu. Jadi dalam hal ini skill itu bisa didapatkan dengan uang dan kita bisa bebas memilih skill manapun yang kita butuhin saat ini. Yang kedua, dia juga bilang nih di The Economist, kamu misalnya let's say punya uang 100 juta kayak gitu. Nah, dengan uang ini sebenarnya kamu bisa dapetin modal yang lebih gede. Dengan cara apa? Dengan cara kita ibaratnya mendapatkan pendanaan. Kita ke bank, kita minjem duit, dan ibaratnya ketika minjem duit itu ada biayanya. Ada biayanya. Contoh, let's say Christopher pinjam ke bank 10 miliar. Christopher akan dapat aset sebesar 10 miliar yang datangnya itu dari pinjaman bank. Tapi di balik uang 10 miliar itu kita harus bayar bunga, kita harus bayar biaya nih. Dan kita pakai modal di awal, let's say 100 juta itu, let's say. Makanya ketika kita punya uang, kita udah punya fleksibilitas terhadap apa nih yang kita butuhin sekarang dan kita tukerin uang tersebut untuk jadi aset, talenta, ataupun kita ubah bentuknya jadi stok. Kayak gitu. Nah, si stok ini yang menarik nih teman-teman. Sebenarnya value-nya sama aja. Kalau Christopher punya 100 juta, ya udah Christopher bisa convert 100 juta itu jadi stok ya untuk simpan di gudang, untuk beli bahan baku lebih banyak. Jadi suatu saat kita itu kelebihan permintaan, kita udah siap nih buat nanganinnya. Kita udah punya stok, kita tinggal jalanin proses produksi dan kita udah bisa jualin hal ini kayak gitu. Nah, kalau misalnya dilihat nih, kita lanjutin ya. Kalau mengelola keuangan itu banyak pendekatan. Cuman pendekatan yang saya mau bahas malam ini adalah siklus kas. Chris, siklus kas itu ada apa aja? Mungkin kita bisa lihat dari diagram yang ada di sebelah kiri. Pertama nih, bisnis. Christopher tadi ceritanya punya uang 100 juta. Christopher itu bisa beli bahan baku dari supplier. Jadi si Christopher beli bahan baku dari supplier 100 juta, kemudian supplier akan kirimkan 100 juta ini. Contoh misalnya bisnis Christopher adalah jualan coffee shop ya. Christopher bisa convert, bisa translate uang 100 juta ini jadi biji kopi. Jadi Christopher akan dikirimkan biji kopi dari supplier senilai 100 juta ke bisnis Christopher kayak gitu. Itu yang pertama tuh, pembelian bahan baku. Dan tentunya di idealnya ya nggak cuma biji kopi lah ya. Ada gula aren, ada susu, ada sirup, ada juga gelas plastik kayak gitu. Nah, si bahan baku ini akan disimpan sama Christopher dan melalui proses produksi. Christopher bikin nih dari biji kopi, bikin espresso, nanti dicampur air, dicampur susu, segala macam, jadilah berbagai macam jenis kopi. Cappuccino, latte, dan lain-lain. Baru nanti dari si gelas-gelas kopi ini, Christopher akan jual ke customer, kayak gitu. Nah, menariknya, kalau misalnya kita tadi ngomongin ke biji kopi ya, itu lumayan clear cut tuh. Christopher beli dari supplier, ketika barangnya dikirim, Christopher akan bayar. Kemudian Christopher akan simpan biji kopinya, dan ketika ada orang yang datang, misalnya Mbak Lintang tadi, contohnya misalnya datang ke coffee shop Christopher, ya udah Christopher akan produksi nih kopinya. Dibuat kopi dan gitu. Tapi ada beberapa bisnis yang sifatnya itu pakai hutang dan piutang dagang. Contoh misalnya nih, ini yang menarik nih.
Christopher beli biji kopi ke si supplier, tapi Christopher bilang, oh Christopher nggak mau bayar sekarang. Christopher akan bayar 30 hari setelah biji kopinya datang. Jadi si supplier harus kasih tempo ke Christopher. Kayak gitu. Nah ini jadinya sebenarnya bisnis Christopher itu punya utang sama supplier, namanya utang dagang, atau bahasa kerennya, bahasa ekonominya namanya payables. Jadi kalau teman-teman googling namanya payables, itu jangan bingung, itu sebenarnya utang dagang yang disediakan sama si supplier. Begitu Christopher bikin proses produksi, Christopher juga bisa nih jualan kopi tersebut ke Balintang, tapi Balintang itu bayar 30 hari setelah Balintang dapat kopinya. Itu possible. Mungkin teman-teman di sini udah lumayan common, terutama yang freelance. Biasa kalau saya punya teman freelance ya, dia itu jadi graphic designer buat sebuah perusahaan, dia akan desain dulu, dan ketika desain udah jadi, dia akan kirimkan invoice. Nah, invoice ini dibayar 7 hari setelah invoice-nya dikirimkan. Jadi kirim tagihan dulu, nanti 1 minggu kemudian baru dibayar. Itu ada skema seperti itu. Jadi siklus kasnya adalah kita beli ke supplier, proses produksi, barang dijual, dan tunggu uangnya cair. Tunggu dibayar. Nah, itu tunggu temponya tuh. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau kita lihat nih, setiap bisnis itu pasti mengalami 3 siklus ini. Pembelian bahan baku, proses produksi, dan juga penjualan barang jadi. Bahkan beberapa ya, kalau misalnya kita pun jualan jasa, kadang-kadang kita juga masih perlu beli ke supplier. Contoh misalnya saya beli internet hosting, atau saya beli paket internet gitu. Itu basically juga pembelian bahan baku. Karena buat ngeproduksi sebuah desain, saya butuh koneksi internet, saya butuh hosting internet, saya juga butuh aset-aset yang lain. Gitu. Jadi itu termasuk ke dalam pembelian bahan baku. Dan secara nggak sadar, sebenarnya di setiap langkah itu ada beberapa batasan. Gini, sebelum saya cerita batasan, saya pengen cerita satu konsep. Kalau kita misalnya beli nih bahan baku ke supplier 100 juta tadi biji kopi ya. Dan dari 100 juta ini, Christopher bisa bikin banyak kopi. Banyak kopi itu bergelas-gelas. Dan kalau di total nih penjualannya, itu Christopher bisa dapat omset sebesar 120 juta. Artinya dalam satu siklus pembelian bahan baku ke supplier dan penjualan, ya itu Christopher bisa dapat untung 20 juta di satu siklus. Nah, bayangin kalau siklus itu terjadi 1 bulan sekali. Jadi Christopher butuh waktu 1 bulan untuk beli kopi 100 juta, produksi, udah gitu jualan. Maka keuntungannya si bisnis Christopher, bisnis saya adalah 20 juta per bulan. Bayangin kalau kita percepat siklusnya. Siklusnya ini kita buat enggak 1 bulan, tapi 1 minggu. Jadi artinya setiap 1 minggu kita akan dapat untung sebesar 20 juta. Artinya dalam 1 bulan kita bisa dapat untung itu 80 sampai 100 juta. Tergantung hitungnya. 1 bulan 4 minggu 80 juta. 1 bulan 5 minggu itu ya sekitar 100 juta. Bayangin kalau siklusnya ini kita percepat 1 hari. Jadi dalam satu produksi kopi ya, dari 100 juta itu kita konversi jadi gelas kopi semua, dan 100 juta kopi itu kita jual dengan harga 120 juta. Maka tiap hari kita bakalan dapat untung 20 juta. Artinya 1 bulan kita dapat untung 20 juta dikali 30. Gitu, itu sekitar 600 juta. Artinya semakin cepat si siklus keuangan ini, maka semakin gede juga keuntungan yang kita dapat. Semua pemilik bisnis pasti maunya duitnya itu muter cepat. Suka ada bilang kayak gitu ya. Duit muter cepat itu maksudnya siklus kasnya tuh cepat. Cepat nih beli bahan baku ke supplier. Cepat juga nih proses produksinya. Cepat juga nih penjualan barang jadinya. Tapi buat kita mempercepat itu semua ada batasan-batasan. Batasannya ada apa aja? Pertama, batasan pasokan. Contoh misalnya, oh Christopher nih hari ini beli kopi 100 juta. Dapat dari supplier A kayak gitu. Tapi besoknya ketika Christopher mau beli lagi 100 juta, mungkin supplier kehabisan barang. Christopher mau cari ke supplier lain juga mungkin lagi kehabisan barang kayak gitu. Dan ini kejadian teman-teman. Waktu tahun 2020 itu kan angka Covid naik ya. Angka Covid naik, pasokan itu tuh jadi lumayan berantakan. Kita mau beli barang tuh susah kayak gitu. Dan sekarang ini kalau kita lihatin tren global yang lumayan lagi langka itu adalah nikel. Nikel dan bahan baku microchip dan juga baterai. Itu mereka keterbatasan pasokan. Atau kadang-kadang mungkin yang lebih kita relate ya. Kayak harga cabai deh. Harga cabai itu mahal karena lagi susah nih di pasar. Gagal panen gitu.
Nah, itu keterbatasan pasokan. Kita mau cari supplier susah, jadi bahan bakunya harganya naik, atau yang lebih jelek, itu nggak ada barang sama sekali. Biji kopinya tuh habis, biji kopinya tuh hilang. Jadi kita nggak bisa beli biji kopi nih, itu batasan pasokan. Terus kedua, batasan produksi. Contoh ya, misalnya Christopher bisa nih untuk beli biji kopi 100 juta. Tapi buat proses produksi ini terbatas. Christopher cuma bisa bikin 100 cup per hari. Nggak bisa lebih. Padahal penjualannya itu tuh lagi laku-lakunya nih, lagi viral-viralnya. Udah ngantri tuh di belakang coffee shop tuh. Pasokan juga sebenarnya nggak terbatas. Kita mau beli berapa banyak pun bisa. Tapi mesin kopi kita yang terbatas. Itu batasan produksi. Sama ketiga nih, yang paling terkenal itu adalah batasan penjualan. Kita mau beli ke supplier, mau beli berapapun, hajar. Ada barangnya. Kita kapasitas produksi juga gede. Kita bisa bikin 1000 cup per hari. Tapi yang laku, ya, yang laku itu cuma 100 cup, 100 gelas doang per hari. Nah, itu ada batasan penjualan. Kalau 3 batasan ini teratasi, ya, niscaya kita bisa bikin bisnis kita itu tuh uangnya tuh lebih cepat muternya. Tapi ada satu hal yang mungkin teman-teman kelupaan di luar 3 batasan ini. Ada lagi satu batasan. Namanya batasan arus kas. Ini batasan modal. Chris, maksudnya batasan arus kas itu gimana? Gitu. Batasan arus kas itu modal. Contoh, misalnya anggap aja nih, Christopher itu bisa beli ke supplier 500 juta. Atau bisa beli ke supplier 100 juta. Christopher juga bisa jual cup kopi itu banyak banget. Christopher juga bisa produksi sampai 1000 cup per hari. Jadi udah nggak ada batasan sama sekali nih. Cuman masalahnya, Christopher nggak cukup modal buat belinya. Ini nih yang bahaya nih. Christopher bisa beli 100 juta, Christopher bisa produksi 1000 cup, dan Christopher bisa nih jual 1000 cup. Tapi masalahnya modal yang ada di kantong Christopher cuma 10 juta. Kayak gitu. Nah, inilah batasan arus kas yang terjadi di ketiga fase ini. Christopher nggak bisa beli karena keterbatasan modal, ya. Christopher juga keiket duitnya ke biji kopi, ya. Jadi Christopher nggak bisa produksi banyak-banyak karena stoknya juga cuma sedikit. Dan Christopher juga nggak bisa jualan banyak karena mungkin di sini customer butuh tempo. Ingat kasus yang tadi. Orang ibaratnya beli duluan tapi bayar nanti 30 hari kemudian. Loh, kalau Christopher udah bikin kopi nih, let's say 100 juta gitu ya. Udah gitu contoh, ini saya pinjam nama Mbak Lintang ya. Mbak Lintang beli kopi 100 juta, tapi bayar 30 hari, ya Christopher nggak dapat duit 100 jutanya nih. Gimana caranya Christopher bisa beli ke supplier, kayak gitu. Ini yang kadang-kadang mungkin dilupain sama teman-teman. Tapi ini penting. Ingat, duit kita 100 juta itu sebenarnya bisa ngasih kita kebebasan. Di slide 1 tadi saya udah jelasin, 100 juta saya itu bisa buat hire talent, ya, saya bisa dapat talenta-talenta yang bisa ngebantu bisnis saya. Tapi kalau misalnya saya udah kunci nih 100 juta saya ke dalam biji kopi, ya 100 juta saya keikat di biji kopi. Saya nggak bisa hire talent lagi nih. Saya nggak bisa hire teman-teman nih buat bantu bisnis kopi saya. Gitu. Sama, si biji kopi ini, kalau saya udah jadiin 1 cup kopi dan saya jual gitu ya, tapi customer belum bayar, customer kasbon, pakai tempo, 30 hari lagi. Ya Christopher nggak bisa beli biji kopi, karena 100 jutanya itu belum dibayar. Secara omset udah ada, secara penjualan udah ada, tapi uang cash-nya itu yang belum ada. Christopher nggak bisa beli biji kopi, Christopher nggak bisa hire talent, dan Christopher nggak bisa bayar bunga ke bank untuk dapetin modal lebih lanjut. Jadi hati-hati sama 4 jenis batasan ini. Kayak gitu. Dan next-nya saya bakalan coba nih telah satu-satu pembelian bahan baku itu batasan pasokannya apa, batasan arus kas yang mungkin terjadi apa, dan tipsnya itu ada apa aja buat pebisnis-pebisnis di kelas kecil, menengah, ataupun gede. Nah, ini penting nih buat teman-teman tahu. Kenapa? Karena gini, kita mau bisnis kita itu berkembang dari kecil ke menengah ke gede. Dan penting buat kita untuk siapin semuanya. Ibaratnya ya, contoh Christopher atau teman-teman di sini let's say punya anak gitu ya. Kita kan siapin tuh masa depannya. Nanti dia sekolah di mana, dia TK di mana, SD di mana, SMP di mana, SMA di mana. Kita mau masa depan anak kita itu kan jelas ya. Sama kayak bisnis. Bisnis tuh kayak anak. Itu sesuatu yang kita harus urusin secara intens dan dari hari ke hari. Kita harus pikirin dia dari kecil sampai masa depannya itu seperti apa. Makanya saya di tim produk Pepper ID, saya selalu bilang ke teman-teman, kita mungkin sekarang punya produk itu kecil. Mungkin urusannya kita nanganin hal-hal yang cukup sederhana gitu.
Tapi kita harus punya pikiran ke depannya kita mau bikin apa. Ke depannya gimana caranya supaya kita nggak cuma bisa nanganin 300.000 user, yes, Paper ID user udah ada 300.000, tapi gimana caranya supaya 30 juta UMKM di Paper ID, atau bahkan 60 juta, 100% dari UMKM di Indonesia, itu bisa pakai Paper ID. Gimana caranya supaya kita bisa nanganin traffic yang makin tinggi, kayak gitu. Nah, inilah yang selalu saya bilang. Dan ingat, ini juga mindset yang harus teman-teman tanemin, kayak gitu. Nah, mungkin kita coba zoom in dulu ke proses procurement ya, ke proses pembelian bahan baku. Di sini mungkin saya share sedikit, saya pernah in total 1 tahun itu jadi orang procurement. Kerjanya ngelakuin pembelian. Cuman kalau misalnya dilihat, pembelian itu tuh ada 2 proses. Satu, kita cari vendor yang tepat, itu satu ya. Dan yang kedua, kalau kita udah dapat vendor yang tepat, ya udah kita tinggal dan beli aja ke mereka. Jadi ada 2 tipe nih. Satu, pilih vendor, eksplorasi, sama satu lagi transaksi. Nggak ribet kok. Ini sama kayak teman-teman belanja online. Contoh misalnya di yang hijau, di yang biru, atau di yang orange gitu ya. Teman-teman kan scroll kan, itu fase eksplorasi tuh, cari vendor. Begitu udah ketemu vendor yang pas, udah ketemu toko yang pas, baru tuh input item ke dalam keranjang. Masukin item ke dalam keranjang, check out. Nah, itu transaksi itu, kayak gitu. Nah, di masing-masing bisnis itu pasti akan ada dua-duanya. Dan kita akan coba lihat ya, batasan-batasan apa aja dan gimana tips buat melawan batasan pasokan. Nah, ini di bagian sebelah kiri, ini ada skala. Ini skala ini maksudnya skala bisnis. Dan kedepannya akan selalu ada skala. Dan ini adalah gimana tips kita untuk mengatasi batasan pasokan buat skala kecil. Gimana cara kita ngatasin batasan pasokan untuk skala bisnis yang menengah, dan gimana cara kita ngatasin batasan pasokan untuk bisnis skala besar. Nah, yang pertama nih, ketika bisnis kita masih kecil ya, yang paling penting buat kita adalah jangan pernah mengecewakan konsumen. Jangan pernah mengecewakan konsumen, jangan pernah mengecewakan user gitu. Bapak saya pebisnis, dan bapak saya bilang, Chris, kamu tahu gak, kalau misalnya ada pembeli nih datang ke toko papa ya, kalau dia komplain, kita tuh harus penuhin. Dia maunya apa, kita harus penuhin. Pembeli itu raja, supaya dia mau balik lagi. Karena dia mau ngomel-ngomel aja udah bagus. Jangan sampai dia datang ke toko, udah gitu dia diem-diem aja, dia nggak ngasih kritik, dia nggak ngasih saran, kabur. Besoknya ke toko yang lain, kayak gitu. Dan ini yang paling penting nih, gimana caranya supaya kita nggak ngecewain konsumen. Satu, kita punya produk tuh harus bagus. Dan yang kedua, nggak cuma produk yang bagus, produk kita harus konsisten. Dan produk yang bagus dan konsisten itu dimulai dari bahan baku. Makanya kalau misalnya kita punya bahan baku ya, kita selain harus punya supplier kunci, kita harus juga nih punya supplier cadangan. Saya akan kasih contoh di bisnis kopi tadi ya. Christopher udah harus punya supplier untuk kopi Robusta, Arabica, ataupun kopi-kopi jenis lain. Tapi seandainya nih, misalnya supplier langganan Christopher yang bisa kasih kualitas dan harga terbaik, itu tiba-tiba kenapa-napa lah gitu. Tiba-tiba mungkin supplier dia gagal panen. Christopher udah harus punya cadangannya tuh. Jangan sampai karena Christopher itu supplier kehabisan biji kopi, Christopher jadi nggak jualan kopi. Yang tadi ya konsumen datang biasa beli kopi Christopher, Balintang nih, misalnya langganan saya gitu ya. Balintang ke coffee shop sebelah. Itu nggak lucu kayak gitu. Makanya kita harus cari kunci supplier kunci plus cadangannya. Dan saya pernah juga jadi salah satu konsultan untuk pembelian proses pembelian di salah satu perusahaan yang skala gede ya. Dan yang kita concern itu adalah keamanan pasokan. Gimana caranya supaya si pasokan itu tuh nggak putus, supaya tetap bisa produksi gitu. Klien saya bukan KFC, tapi ibaratnya gimana caranya supaya KFC itu nggak kehabisan ayam. Gimana caranya McD itu supaya nggak kehabisan ayam kayak gitu. Itu yang nomor satu gitu. Dan ingat, buat teman-teman bisnis skala kecil ya, itu kan modal kan terbatas. Kita mungkin yang tadinya mau beli biji kopi 100 juta, tapi duitnya cuma 10 juta kayak gitu. Nah, ini lagi-lagi manfaatin kartu kredit. Kartu kredit itu tuh buat saya pribadi ya, itu sesuatu hal yang sangat praktis. Itu jadi kayak standby loan. Kartu kredit itu adalah salah satu alat pembayaran yang kalau Christopher lagi kepepet, nggak punya uang gitu, ya Christopher tinggal gesek. Kalaupun Christopher nggak pakai, ya Christopher nggak dikenain biaya apapun. Dan kalau Christopher pakai, Christopher bayar di akhir bulan, ya Christopher juga nggak dikenakan biaya apapun. Sangat minim kayak gitu. Nah, ini saya sendiri kalau misalnya di personal level ya kartu kredit ini kepake kalau misalnya ada sesuatu lah. Contoh misalnya let's say salah satu keluarga saya amit-amit ya itu ada yang masuk ke rumah sakit kayak gitu.
atau enggak mungkin laptop saya tiba-tiba rusak kayak gitu. Ya saya akan pakai itu sebagai salah satu dana darurat saya. Tapi menggunakan kartu kredit di bisnis, ya itu fair. Oh ternyata Christopher yang biasa penjualan 100 juta, ya itu lagi naik nih, kopi lagi hype banget. Sehingga Christopher harus beli ke supplier, itu nggak cuma 100 juta, tapi 120 juta. Modal kurang. Wah gimana caranya nih? Itu bisa pakai kartu kredit. Gitu. Terus kalau misalnya kita udah mulai ke skala menengah ya, itu kita udah mulai harus kunci tuh harganya. Kan kita beli udah banyak nih, kita bisa negosiasi. Kalau saya tadinya beli 1 ton itu kopi ada di angka 100 juta, kalau saya beli 10 ton, ya saya minta diskon lah harga per tonnya lah, jangan 100 juta kayak gitu. Nah ini yang harus dikunci di awal. Kita komitmen, kita mau beli 10 ton biji kopi, tapi tolong pengirimannya diatur gitu. Kenapa pengiriman itu harus diatur? Kenapa? Karena kita juga buat si kopi itu ada kadaluarsanya. Dan banyak banget di sini bahan baku itu yang punya kadaluarsa. Obat itu juga sebenarnya punya kadaluarsa. Makanan, minuman itu juga jangan ditanya lah. Dan bahkan sampai ke logam. Logam itu tuh ada kadaluarsanya. Karena kalau kita beli logam itu, dia akan teroksidasi. Jadi itu ada kadaluarsanya. Itu satu. Dan yang kedua, kita kan juga punya tempat buat storing kan terbatas ya. Jadi ingat, teman-teman kalau simpan stok, itu ada cost-nya sebenarnya. Ada cost-nya. That's why kalau misalnya kita benchmarking ke retail ya, retail itu tuh mereka ada sales per meter square. Sales per meter kuadrat itu tuh berapa penjualannya. Semakin gede toko, ya sales kamu harus semakin oke. Ya kenapa? Karena barang-barang yang disimpan itu ada cost-nya. Gimana caranya supaya nggak kemalingan, gimana caranya supaya temperatur tetap dingin, kalau misalnya dia frozen food ya. Gimana caranya supaya dia tetap terang, karena kita pakai lampu biar nggak kecolongan, dan lain-lain kayak gitu. Bahkan kita kalau sewa gudang aja itu ada cost-nya. Nah, lanjut nih, masih kita ngomongin stok, karena kita juga bakal banyak ngomongin stok ya. Kalau misalnya stok tadi kan ada cost-nya tuh, kita harus ibaratnya sewa gudang gitu ya. Nah, ini tips buat batasan arus kas, kita jangan banyak bergaul sama yang namanya fixed cost. Jadi kalau cost itu di bisnis kita bisa bagi jadi dua, satu fixed cost, satu lagi variable cost. Bedanya apa nih, Chris? Gini, gampangnya ya, fixed cost itu adalah sesuatu biaya yang kalau kita jualan atau kita nggak jualan, kita akan kena biaya. Duit kita tetap kesedot gitu. Tapi kalau variable cost, hanya kalau kita gunakan jasa tersebut atau kalau kita jualan, baru dikenakan cost-nya. Kayak gitu. Contoh misalnya, saya akan ambil contoh buat stok tadi ya. Christopher punya pilihan nih. Christopher mau sewa satu gedung, ya, itu mau penuh atau enggak gedungnya buat nyimpan stok, itu akan dikenakan sewa. Contoh misalnya let's say 2 juta per bulan. Mau dipakai mau enggak, ya udah 2 juta per bulan, Chris. Kayak gitu. Saya nggak mau tahu. Atau Christopher bisa manfaatin yang namanya cloud warehouse. Itu sekarang lagi lumayan populer tuh. Jadi ibaratnya Christopher coba storing ke suatu gudang bersama. Ini kayak cloud kitchen. Kalau cloud kitchen kan dapur bersama. Kalau ini warehouse bersama, itu lagi lumayan populer tuh. Dan itu tergantung, oke, Christopher mau pakai berapa rak nih, kayak gitu. Kalau Christopher stoknya lagi banyak, ya udah Christopher akan keluar duit lebih mahal. Contoh misalnya 200.000. Tapi kalau stoknya lagi sedikit, ya udah 100.000. Sisa space-nya yang nggak kepake itu akan dijual ke bisnis lain, kayak gudang bersama. Nah ini teman-teman harus coba pentingin nih gimana caranya kita bisa pakai variable cost, bukan fixed cost. Karena fixed cost itu beresiko. Kita pakai, kita nggak pakai, keluar biaya. Kalau variable cost beda. Kita jualan baru keluar cost. Kalau kita pakai baru keluar cost. Kayak gitu. Ini hampir sama kayak kita punya mobil, itu ada cost-nya, fixed cost ya. Tapi kalau kita pakai Grab, ya udah kita hanya keluar duit ketika kita pakai jasa Grab Car atau pakai GoCar kayak gitu. Sorry ini saya sebut beberapa brand supaya kita lebih relate ya gitu. Nah, kalau bisnisnya udah gede ya, itu kita udah harus selektif melakukan pemilihan supplier. Kita buka tender nih dan kita punya strategi-strategi sendiri. Nah, strateginya ini lumayan kompleks. Saya nggak akan coba jelasin di sesi sekarang ini. Cuman kalau teman-teman mau belajar, itu bisa coba googling dengan keyword namanya source to contract. Itu ada banyak tips-tips gimana kita bisa dapetin supplier dengan harga terbaik, dengan kualitas yang terkunci, dan juga biaya transport yang paling efisien. Dan nggak cuma itu, kita juga bisa dapetin SLA. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya tolong komplain saya diutamakan kayak gitu. Itu ada strategi sendiri dan itu sangat bergantung kepada jenis barang. Kayak gitu.
Terus kalau misalnya buat batasan arus kas, ini kan semakin gede bisnis kita, semakin banyak pembelian ya. Kita bisa nih negosiasi tempo. Bros, supplier ya. Saya mau beli kopi kamu udah nggak cuma 1 ton loh. Kalau dulu saya 1 ton waktu bisnis saya kecil, sekarang bisnis saya udah gede. Saya mau beli 100 ton nih. Saya beli banyak. Kamu bayangin, saya beli 100 ton ya. Itu kan saya kan pasti akan simpen. Saya kan simpen 30 hari, duit saya keikat 30 hari kayak gitu. Baru dalam 30 hari kemudian, si 100 ton kopi ini bisa saya jadiin gelas kopi dan saya jual semuanya. Artinya duit saya ketahan nih 30 hari. Kita bisa bilang, saya nggak punya duitnya. Saya maunya ambil dulu barang kamu, saya proses, saya jual dalam 30 hari, dan saya yakin saya bisa jual semua dalam 30 hari. Begitu saya dapat duitnya, baru saya bayar ke kamu. Kayak gitu. Nah, ini semakin tinggi kekuatan negosiasi kita, semakin banyak kita, semakin gede kita buat beli mereka, dan semakin tinggi juga kepercayaan dari supplier ke kita, maka kita bisa negosiasi tempo. Dan kalau kita berhasil negosiasi tempo dengan tempo tertentu ya, itu sebenarnya kita seakan-akan bisa buka usaha tanpa modal kerja. Nah, ini yang menarik nih, kayak gitu. Oh, supplier nggak mau dong, kan diutangin, Chris. Oh, kalau misalnya dia nggak mau, ya udah kita bisa ke supplier yang lain. Karena kita udah beli dalam jumlah gede, dan supplier-supplier lain ada kemungkinan mau. Beda cerita kalau semua supplier nggak mau, berarti tempo yang kita pasang udah keterlaluan lamanya, kayak gitu. Nah, saya mau ngasih sedikit tips yang lumayan pro nih ya. Saya baca ini di salah satu survei di manajemen consulting, PwC ya. Ada tren di Eropa sama Afrika sama Timur Tengah, dan biasanya tren-tren yang ada di US ataupun ada di Eropa itu dalam 3-5 tahun itu bakal menular ke Indonesia. Dan ini saya lihat udah mulai ada juga ya. Di bagian procurement itu selalu ada kegiatan operasional. Kita tuh beli itu berulang. Udah sama supplier A, beli 100 juta gitu ya ke supplier, dianterin, ya udah tunggu minggu depan atau tunggu 1 bulan stoknya udah mau habis, kita kan beli lagi, beli lagi, beli lagi. Ada proses saya beli tuh, terbit PO, baru dikirim, saya quality control, bayar. Udah gitu bayar, ya udah saya akan pesan lagi tuh 100 juta. Barang dikirim, habis itu bayar. Habis itu stoknya habis, saya beli lagi, dan siklusnya akan terus-terusan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya pekerjaan sehari-hari yang ngerepotin. Yang kalau business owner sadar bahwa kalau kita terlalu tenggelam ke proses operasional, maka kita nggak akan fokus sama yang namanya inovasi. Dan inovasi itulah yang bikin bisnis kita dari yang skala kecil, lama-lama ke menengah, dan lama-lama ke gede. Kalau kita tenggelam dalam proses operasional ya, itu kita nggak akan pernah bisa inovasi. Gimana caranya ya? Biasanya para pebisnis ini mereka akan hire 1 orang. Mereka akan coba rekrut 1 orang buat gantiin mereka supaya orang tersebut yang ngerjain hal-hal sehari-hari gitu. Tapi ingat, kalau kita hire orang, 1 itu mahal. Kedua akan ada human error. Ketiga fraud. Dan orang yang kita hire ya, justru itu saya lihat ya, itu harusnya bantuin kita nih untuk berinovasi. Jadi yang tadi ya contoh saya misalnya nge-hire, saya ambil contoh lagi misalnya Mbak Lintang gitu ya, buat ngerjain hal-hal satu hal ya buat melakukan pembelian. Sebenarnya bisa aja nih pembelian ini saya digitalisasi supaya Mbak Lintang itu kerja lebih gampang. Yang tadi Mbak Lintang itu kerja 8 jam sehari, jadi kerja 4 jam karena ada digitalisasi. Dan bahkan kalau kita udah implementasi otomasi ya, itu Mbak Lintang udah nggak perlu kerja, tapi udah bisa bantuin saya buat inovasi kayak gitu. Dan kita lihat ya proses otomasi di 3 area ini dari tahun 2017 ke tahun 2020 itu bertambah signifikan, apalagi untuk proses yang warnanya biru tua. Yang biru tua tuh dia proses transaksional. Yang saya ceritain tadi, benar-benar sehari-hari, operasional, benar-benar bisa diotomasi. Nah, kita lihat di tren ini mereka udah mulai sadar, dan inilah saatnya buat teman-teman pebisnis online ya, buat kita coba implementasi teknologi enggak cuma untuk penjualan, enggak cuma untuk sales, tapi juga untuk procurement kayak gitu. Oke, next kalau misalnya kita coba lanjut nih, enggak cuma proses pembelian ya, kita coba ke proses produksi. Kita lanjut aja ya. Gimana cara kita ngurangin batasan-batasan di pos produksi? Itu adalah mengurangi pemborosan. Kita coba lihat nih, kira-kira kita tuh boros di mana aja. Apakah di proses produksinya banyak barang-barang yang cacat, jadi kita harus banyak retur, atau ternyata pekerjaan kita di proses produksi nggak efisien, bisa kita buat lebih cepat, kayak gitu. Itu beda-beda case-nya.
Terus buat batasan arus kas ya, kita harus coba stok itu tuh seminimum mungkin. Jadi kalau misalnya Christopher bisa jualan 100 cup kopi, ya udah stok yang kita stok ya udah harusnya ideal cuma buat 100 aja. 100 gelas aja. Kalau kita mau ada safety net ya tambahinlah 20% kayak gitu. Tapi jangan berlebihan karena uang kita jadi keikat di sana. Sama yang menariknya adalah saya lagi lihat tren itu tuh lagi banyak outsourcing. Outsourcing ini segala aktivitas non inti itu kita delegasi ke pihak ketiga. Contohnya nih misalnya, kalau di perusahaan-perusahaan gede mereka itu cleaning service udah mulai outsourcing. Makanan itu buat catering udah mulai outsourcing. Bahkan beberapa udah mulai outsourcing. Sales juga udah bisa di outsource. HRD itu juga udah bisa di outsource. Makanya ada jasa headhunter dan lain-lain kayak gitu. Sama satu lagi, sebenarnya bisa di-outsource ya. Kalau kita boleh jump ke poin kelima sebelum ke poin keempat, itu proses produksi, itu juga bisa di-outsource. Pakai skema apa? Namanya franchise. Dan kalau teman-teman di sini takut nih buat buka franchise, ketakutan franchise tuh biasanya kalau misalnya kualitas itu menurun. Karena kita nggak bisa kontrol nih. Itu pakai skema kemitraan aja. Kita bermitra sama orang yang benar-benar kita kenal, ya. Dan kita ibaratnya profit sharing. Nah, profit sharing di sini dengan komitmen mereka juga akan jaga kualitas kayak gitu. Itu buat poin nomor 5. Dan tadi nih yang saya utang itu buat poin nomor 4, itu salah satu konsep yang Toyota punya namanya just in time. Jadi ibaratnya kalau misalnya saya tadi cuma nerima order 100 gelas per bulan ya, kita kan lihat 100 gelas per bulan ini biasanya fluktuatif atau banyak di hari apa. Kalau ternyata banyaknya di hari Sabtu dan Minggu, jadi toko saya ramai di hari Sabtu dan Minggu, ya udah saya akan minta pengirimannya itu tuh lebih banyak di hari Jumat. Jadi bisa buat buffer di satu minggu. Jadi Senin sampai Jumat itu inventory level saya minim. Inventory level yang minim artinya cost saya buat nyimpan itu makin kecil. Kayak gitu. Nah, sebenarnya nih buat ngatasin batasan-batasan produksi atau arus kas, saya selalu menerapkan prinsip manufaktur. Saya 3,5 tahun di manufaktur dan udah lumayan kenyang lah sama stigma-stigmanya gitu. Dan ada 2 framework yang menarik. Yang pertama adalah Six Sigma. Nah, ini yang tadi saya bilang, jangan pernah kecewain konsumen. Dan di Six Sigma ini itu ada mindset-mindset di mana gimana cara kita memproduksi barang yang berkualitas dengan konsisten. Jadi nggak naik turun nih kualitasnya. Nah, itu bisa teman-teman pelajarin lebih lanjut. Sama satu lagi lean. Lean manufacturing itu fokus kepada kita meminimalisir 7 jenis waste, 7 jenis pemborosan pada proses produksi. Dan itu detail banget. Nggak cuma kita minimalisir inventory, bahkan ya movement, pergerakan karyawan. Misalnya let's say Christopher bikin robot gitu ya. Christopher butuh obeng, tapi buat ambil obeng tuh 5 meter gitu. Nah, itu dinilai sebagai pemborosan. Kalau obengnya bisa ditaruh di samping Christopher nggak perlu banyak gerak. Jadi proses produksinya bisa lebih cepat. Itu konsep kayak gitu ada di lean manufacturing. Nah, teman-teman nggak perlu implementasi semuanya, tapi menurut saya penting untuk kita paling nggak tahu kulit luarnya, dan kita terapin dari bisnis kita mulai dari kecil sampai medium ke yang gede. Jadi ketika bisnis kita gede, kita udah nggak kelimpungan lagi, kayak gitu. Dan yang terakhir, itu adalah optimalisasi penjualan. Gimana caranya kita supaya nge-hack penjualan, supaya penjualan kita lebih naik. Itu saya yakin teman-teman udah banyak yang lebih ahli lah. Karena di sini online bisnis itu lebih banyak menggunakan teknologi untuk kita mendapatkan penjualan lebih tinggi. Gitu. Tapi permasalahannya adalah dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan penjualan yang lagi ramai di pasar, itu sekarang udah jadi nggak jadi competitive advantage. Semua orang tuh udah pakai teknologi, udah nggak ada senjata rahasia kayak gitu. Nah, menurut saya yang paling penting kalau kayak gini ya, gunakan teknologi agar produk itu tuh nggak cuma dikenal, tapi dipercaya. Gimana cara dipercaya? Saya selalu ngomong sama teman-teman di company saya bahwa produk kita itu bisa laku di pasar kalau dipercaya. Dan kita dipercaya karena 2 hal. Satu, kualitas produk. Yang kedua, pelayanan. Kombinasi daripada produk dan pelayanan itu combo yang menarik. Jadi kita nggak cuma dikenal, tapi kita juga dipercaya. Gitu. Nah, saya akan lanjutin ke sebelum saya jump gimana caranya supaya produk dipercaya ya. Saya akan coba cerita dulu nih gimana cara kita nge-hack batasan penjualan dan batasan arus kas di proses penjualan. Itu nomor 1, kalau bisnis kita kecil ya udahlah kita mobilisasi. Kita promosi produk untuk dapatin kepercayaan dan juga testimoni dari rekan-rekan kita, dari market kita yang masih kecil. Dan kalau misalnya let's say kita masih kecil ya, salah satu competitive advantage adalah kita kasih services.
kita kasih berbagai macam metode pembayaran untuk konsumen-konsumen kita. Salah satunya adalah dengan kartu kredit. Jadi mereka itu bisa pakai produk kita, mereka bisa beli produk kita tanpa mereka keluar duluan, pakai kartu kredit. Dan teman-teman kalau misalnya baca tren dari PayLater, itu seru banget. Itu PayLater ya, itu sebenarnya instant credit. Gimana caranya mereka supaya ibaratnya bisa dapat approval kredit dalam hitungan menit, dan mereka bisa buy now tapi pay later. Dan itu lagi rising banget. Konsumen tuh benar-benar menggunakan si PayLater ini. Dan PayLater itu adalah salah satu bentuk dari kartu kredit. Jadi kalau kita bisa terima kartu kredit tanpa kita punya EDC, itu cakep banget. Biaya kita minim, tapi konsumen kita juga dimanjakan dengan dia bisa beli sekarang tapi bayar kemudian, kayak gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita skala bisnisnya udah medium, kita baru nih promosi skala besar pakai influencer, atau kita bikin ibaratnya program promosi yang lebih segmented, tergantung pasar kita seperti apa gitu. Dan kalau bisnis kita udah medium ya, kita juga bisa nih otomasi bagian penagihan. Ini applicable buat B2B. Kayak tadi tuh case-nya. Misalnya saya ini bikin kopi, tapi kopinya itu nggak dibayar sekarang. Contoh misalnya buat kasus catering atau lagi ada acara gitu. Saya bikin kopi sekarang tapi dibayar 30 hari kemudian. Atau saya misalnya case-nya ke B2B, saya jualan gula gitu. Saya jualan gula ke hotel A, B, C, D, E. Ya udah saya kirim invoice sekarang, tapi hotel-hotelnya itu bayar 30 hari kemudian. Bayangin kalau misalnya saya ini jualan ke 300 hotel gitu. Kan nggak lucu juga tuh, saya tiap hari kerjaan nagih-nagih, telepon-teleponin. Padahal ini sesuatu yang lagi-lagi bisa dibuat otomasi gitu. Nah ini otomasi ini penting nih teman-teman. Kalau bisnis kita udah mulai medium, kita udah harus mulai ke otomasi. Dan otomasi ini sering diremehin. Satu ya, itu buat transaksi satu invoice, buat prosesnya. Itu saya pernah lihat ada riset, buat satu tagihan diproses di konsumen. Itu konsumen itu tuh harus proses kurang lebih 14 hari. Pantas mereka tuh bayar tuh telat gitu. Dan buat proses satu invoice itu mereka tuh keluar duit ya, in total kalau dihitung biaya karyawan, waktu segala macam, kalau dikonvert ke rupiah itu 200.000 rupiah. Oke, kalau kita bisa bantuin konsumen kita nih untuk proses tagihan lebih cepat, ya mereka juga akan diuntungkan dan mereka bayar lebih cepat gitu. Dan to be honest, saya juga pernah ketemu sama salah satu rekanan bisnis. Dia itu punya banyak banget supplier. Supplier itu ada 1000-an ya. Dia nggak sengaja kebayar double ke 276 suppliernya. Kebayar 2 kali. Gila. Dan nagihnya tuh susah setengah mati. Kenapa? Karena mereka nggak pakai otomasi. Mereka nggak tahu invoice mana dari supplier mereka yang udah dibayar dan mana yang belum. Jadi kebayar 2 kali. Dikira belum dibayar, padahal udah kayak gitu. Nah itu teman-teman saya tuh biasanya mereka jatuh dulu, baru mereka ngelakuin otomasi. Dan saya sama sekali nggak merekomendasikan hal tersebut. Teman kita udah ada yang jatuh, kita nggak boleh jatuh. Kita udah harus mulai implementasi digitalisasi dan otomasi dari awal, kayak gitu. Nah, saya akan lanjut cerita. Kalau misal bisnis kita udah gede, ya kita udah harus lebih bisa tawarin fleksibilitas dengan berbagai macam tempo ataupun metode pembayaran, kayak gitu. Dan pro tips yang saya balikin lagi di awal ya, konsumen itu sekarang udah enggak cuma mau tahu produk, tapi dia mau percaya sama produk. Dan kalau saya baca riset nih ya, di pasar yang udah matang, yang udah tahu produk kita apa, contoh misal komoditas, jualan beras atau kopi apa segala gitu. Mungkin sekarang lumayan penting untuk kita itu pakai si periklanan. Periklanan tuh paling gede dia skornya. 30% dari konsumen tuh percaya sama periklanan, branding informasi di internet. Tapi kalau kita jualan produk yang baru atau kita coba menyasar ke segmentasi pasar yang baru, yang paling penting adalah testimoni, word of mouth. Jangan bilang bahwa kita punya value A, B, C, tapi bikin orang lain untuk cerita kalau produk saya itu punya value A, B, dan C. Makanya di sini saya bilang penting ketika bisnis kita kecil ya, gimana caranya supaya produk kita itu bisa dipakai semua orang secara cepat dan orang mengakui, oh value kopi saya itu tuh A, B, dan C. Nggak asem di lambung kayak gitu. Tapi jangan saya ngakuin, saya maunya konsumen saya yang bilang bahwa, oh kalau beli kopi di Cafe Christopher tuh nggak asem loh gitu. Padahal saya punya mah kayak gitu. Nah itu yang paling penting. Dan buat pasar yang berkembang, mulai dari konsiderasi, evaluasi, sampai pembelian, itu mereka konsisten. Word of mouth. Satu peluru untuk setiap perjalanan konsumen. Dari mulai konsiderasi sampai pembelian. Kayak gitu. Oke, saya akan lanjut. Saya bakal cerita 2 trend major. Sebenarnya salah satunya saya udah cerita tadi ya. Kalau misalnya satu invoice yang saya kirim, satu tagihan yang saya kirim ke klien kayak gitu,
itu dia butuh sekitar 200.000 buat ngeproses invoice. Terus kenapa bisa sampai 200.000? Ketika saya telah, ternyata jawabannya sederhana. Kayak gini deh, misalnya saya belanja di e-commerce ya, yang hijau, biru, atau orange terserah. Christopher belanja, let's say 25.000. Ya Christopher kan bayar aja, uang kecil. Uang kecil, kalau hilang ya udah. Tapi kalau Christopher misalnya contoh belanja tiket pesawat ya di online travel agent yang biru ataupun yang orange ya, itu 2 juta tuh harganya. Udah mulai was-was. Christopher bakalan coba lihat nih bandaranya benar atau enggak, maskapainya benar atau enggak, tujuannya benar atau enggak, jamnya benar atau enggak, itu lebih was-was. Bayangin kalau kita dapat tagihan yang nilainya tuh 50 juta atau 500 juta. Wah, itu kita akan lebih hati-hati tuh. Kita kan pastiin apakah tagihan yang kita dapat harganya udah sesuai sama yang kita janjikan di awal, yang ada di PO. Apakah item-item yang ada di tagihan ini udah kita terima semua dan udah sampai gudang? Atau jangan-jangan sebagian ada yang diretur? Udah ada faktur pajaknya belum? Nah, itu pengecekan-pengecekan manual seperti itu. Ternyata kalau di total-total nih waktunya itu 200.000 dan butuh waktu sekitar 14 hari. Dan kalau kita lihat survei ya, ternyata nih konsumen-konsumen ya, pembeli-pembeli di level bisnis, mereka itu 49% itu mereka tuh telat bayar. Dan dari 49% ini telat bayarnya itu lama. Mereka tuh telatnya tuh 73 hari secara rata-rata. Makanya ini fenomenal nih. Ini begitu saya baca data ini, saya juga ibaratnya percaya nggak percaya gitu. But this is the research. Bahkan 5% ini nggak terbayar. Dan saya juga coba baca riset-riset yang lain, ya bad debt, invoice-invoice yang nggak terbayar ya itu bisa sampai di 5%. Dan ini salah satu hal yang mengagetkan sih, dan penting buat kita sebagai pelaku bisnis tahu isu ini dan kita tawarin solusi kepada klien kita. Karena kita juga yang kena impact. Antara nggak dibayar, kalau nggak telat bayar sampai 73 hari. Uang kita ketahan. Jadi kita nggak bisa lagi tuh ngelakuin pembelian ke supplier, ngerekrut talent, ataupun mendapatkan modal yang lebih tinggi. Kayak gitu. Nah, ini yang fatal sih. Kita harus manjakan konsumen kita. Kita harus pastikan bahwa invoice yang kita kirim ke mereka itu adalah benar. Itu udah sesuai sama PO, udah sesuai juga sama barang yang kamu terima gitu. Dan kamu kalau misalnya punya metode pembayaran yang kamu sukain, ya kita juga tawarin gitu. Kita harus manjain konsumen. Ingat, kita itu kalau punya bisnis harus user centric, harus customer centric kayak gitu. Dan kalau kita ngomongin metode pembayaran, kalau kita ada di level jualan ke konsumen, ternyata lagi ada tren yang lagi happening sekarang, dan ini secara global. Dari tahun 2020 sampai ke tahun 2030 secara proyeksi, ternyata pembayaran non-tunai itu naiknya signifikan. Dan kalau kita lihat area mana yang memimpin tren, itu ada di Asia Pasifik. Nah, menariknya ini menguntungkan juga nih buat bisnis kita, teman-teman. Karena kenapa? Dengan pembayaran non-tunai, kita jadi lebih praktis. Nggak perlu tuh ngitungin duit cash. Bapak saya buka toko, dia tuh tiap sore dulu waktu saya masih di rumah ya, itu tiap sore tuh kerjanya tuh ngitungin cash, bener atau enggak. Ada duit palsu lah. Waduh, itu kalau duit palsu udah repot tuh. Belum kalau salah hitung lah. Belum kalau misalnya karyawan papa saya ada yang ngelakuin penipuan. Itu repot banget. Nah, dengan cashless ya, itu kita bisa hindari semua masalah itu. Dan ternyata cashless itu juga yang sekarang lagi dimauin sama konsumen, makanya growth-nya tinggi. Ini such a win-win, benar-benar menang-menang buat bisnis ataupun konsumen. Dan ini menurut saya kita bisa manfaatkan supaya kita bisa on the top of the competition dibandingkan dengan bisnis-bisnis lain yang masih konvensional. Ingat, kita pengelola bisnis online, kita harus lebih melek teknologi, kita harus implementasi teknologi enggak cuma untuk pemasaran, tapi journey dari customer. Dari mulai dia konsiderasi sampai pembayaran. Dan jangan cuma di bagian sales, tapi di bagian proses produksi dan juga di bagian proses pembelian. Kayak gitu. Sama yang terakhir, mumpung saya lagi bersabda buat memanfaatkan teknologi, saya mau kasih tahu juga nih, buat teman-teman yang punya bisnis online di sini ya, gimana caranya kita bisa implementasi teknologi. Nilai apa aja yang harus kita utamakan dalam kita implementasi teknologi di dalam bisnis kita. Ada 3 in short. Ini udah mau jam 8, saya pengen diskusinya lebih fluid, jadi saya akan cepat aja. Pertama, kehandalan bisnis, terutama di bagian pembayaran. Kenapa saya highlight pembayaran? Karena konsumen itu dia beli, terima barang, dan juga bayar. Kalau beli, saya yakin di sini teman-teman online businesses, owner of the online businesses udah pada jago. Tapi di sini yang saya mau tekankan, pembayaran ya, itu adalah hal yang sebenarnya simple, tapi mungkin kita semua suka lupa.
Chris, bayar kan sebenarnya tinggal transfer bank aja, selesai gitu. Tapi ingat, dengan kita transfer bank ya, kita tahu gak sih siapa yang transfer ke kita? Apakah untuk tagihan atau pemasaran ini udah dibayar atau belum? Apakah proses pencatatannya masih manual? Apakah kita tawarkan banyak metode pembayaran atau kita cuma tawarin satu metode pembayaran? Kira-kira kalau pembayaran transaksi itu berhasil, customer dapat notifikasi gak sih? Kayak gitu. Hal-hal kecil seperti inilah yang kita udah harus lebih sensitif, sudah harus lebih perhatikan, supaya pembeli kita itu dapat peace of mind, dapat ketenangan pikiran. Oh, Christopher udah berhasil nih transaksi nih. Christopher udah berhasil transaksi untuk melakukan pembelian A, Christopher dapat notifikasi, dan Christopher udah tahu bahwa pembayaran itu buat order A. Ya udah tenang, tinggal tunggu barang dikirim aja, kayak gitu. Itu nilai pertama. Nilai kedua yang saya cerita dari tadi, gimana caranya teknologi ini bisa meminimalisir proses manual dari pembelian, proses produksi, sampai ke penjualan, collection. Karena ini ada banyak nih, selain kita jadi nggak bisa fokus ke inovasi, kita juga ada banyak human error ataupun failed di bisnis. Dan parahnya, kalau pekerjaan manual, data itu tuh tercecer. Dan ini nyambung ke value ketiga, gimana caranya semua informasi dan data itu tersentralisasi, jadi satu, jadi nggak ambigu, dan ngebantuin kita untuk mengambil keputusan. Karena kita selaku pemilik bisnis, kita harus fokus ke inovasi, dan segala inovasi dan keputusan yang kita buat, itu harus berdasarkan dengan data. Kayak gitu. Paling so far itu sih teman-teman buat sharing session malam ini. Kalau misalnya ada salah penyebutan, salah satu dua kata, mohon maaf banget. Dan kalau misalnya ada satu dua penjelasan yang belibet, please do ask ya teman-teman. Atau kalau ada point of view lain, please do discuss. Mungkin itu sih so far. Kira-kira ada pertanyaan? Mungkin boleh nggak sih minta closing statement dari Kak Kristo nih untuk teman-teman yang baru memulai bisnis mungkin ya, atau mau mengelola keuangan dan juga produknya? Boleh. Kalau misalnya kita mau memulai bisnis, nggak usah terlalu ribet mikir ya. Kita coba perhatiin dulu aja step kita dari mulai pembelian barang ke supplier, produksi, sampai ke penjualan. Nah, kita coba manfaatin teknologi mulai dari pembelian ke supplier, proses produksi, sampai ke penjualan. Jangan cuma satu sisi aja, nanti ada bottleneck, hambatan-hambatan di proses yang lain. Kayak gitu. Dan coba observe terus teknologi-teknologi yang ada, cari yang paling hemat, yang paling murah, dan kita coba implementasi ke dalam bisnis kita, kayak gitu. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.